terima kasih atas waktunya. Jadi pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai apa itu UU ITE atau bisa dibilang apa itu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Seperti yang kita ketahui, teknologi informasi telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita. Aktivitas sehari-hari seperti komunikasi, belanja online, hingga transaksi keuangan, semuanya menggunakan teknologi. Namun, perkembangan ini juga membawa tantangan seperti keamanan data, penyebaran informasi palsu, hingga cybercrime. Oleh karena itu, lahirlah UU ITE sebagai bentuk regulasi untuk mengatur penggunaan teknologi informasi di Indonesia. Namun, apakah kita sudah benar-benar memahami apa itu UU ITE, dan dampaknya terhadap kita? Dalam presentasi kali ini, saya akan menjelaskan secara detail tentang latar belakang, ruang lingkup, dan pasal-pasal penting, manfaat serta tantangan, hingga studi kasus dalam implementasi UU ITE tersebut. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Igede Wahyudnyana Putra dengan NIM 22010066. Sebelumnya izin Pak Krisna selaku pengampu mata kuliah keamanan data. Nah, selanjutnya kita akan bahas apa sih itu Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Undang-undang ini bertujuan untuk mengatur kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan internet, komputer, dan perangkat elektronik lainnya. UU ITE ini pertama kali disahkan pada tanggal 21 April 2008 melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum terhadap aktivitas di dunia digital seperti informasi elektronik, transaksi, serta cybercrime. Pada tahun 2016 dilakukan revisi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang bertujuan untuk menyempurnakan beberapa poin yang dirasa kurang relevan atau menimbulkan multitafsir. Secara spesifik, UU ITE hadir untuk menciptakan ruang digital yang aman, mendukung pertumbuhan ekonomi digital, dan melindungi hak pengguna internet di Indonesia. Tanpa adanya regulasi ini, aktivitas digital dapat menjadi liar dan tidak terkendali. Selanjutnya kita akan membahas tentang ruang lingkup dari Undang-Undang ITE berikut. Yang ada seperti informasi elektronik dan dokumen elektronik. Yang kedua ada tanda tangan elektronik. Yang ketiga ada transaksi elektronik. Yang keempat ada cybercrime, dan yang kelima ada perlindungan data pribadi. Nah, informasi elektronik dan dokumen elektronik ini UU ITE mengakui dokumen digital sebagai alat bukti hukum yang sah. Ini sangat relevan terutama dalam transaksi bisnis dan sengketa hukum. Yang kedua ada mengatur bagaimana penggunaan tanda digital yang memiliki kekuatan hukum. Hal ini mendukung efisiensi dalam proses administrasi dan legal. Yang ketiga yaitu ada memberikan landasan hukum untuk aktivitas perdagangan atau transaksi melalui internet. Contohnya seperti e-commerce, perbankan, seperti jual beli di ranah digital atau di ranah online. Selanjutnya yaitu ada cybercrime, yang itu mengatur tindak pidana seperti hacking, penyebaran virus, dan penipuan online. Jadi ini adalah suatu upaya untuk melindungi masyarakat dari kejahatan dunia maya. Yang kelima ada perlindungan data pribadi untuk menjamin keamanan data pribadi pengguna internet dari penyalahgunaannya, dari orang yang menyalahgunakan. Jadi poin-poin tersebut mencakup aspek yang sangat luas dalam
aktivitas digital. Tanpa regulasi ini, kita mungkin akan menghadapi banyak ketidakpastian hukum dan risiko lebih besar di dunia maya. Selanjutnya kita akan membahas beberapa pasal-pasal yang sangat penting yang ada dalam Undang-Undang ITE. Pasal-pasal penting dalam UU ITE terdiri dari pasal 27, pasal 28, pasal 29, dan pasal 30. Yang terdiri dari pasal 7 yaitu melarang distribusi konten yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan, atau pencemaran nama baik. Yang kedua ada pasal 28 yaitu melarang penyebaran berita bohong atau informasi yang dapat menimbulkan kebencian. Lalu ada pasal 29 yaitu larangan mengancam melalui media elektronik. Ada pasal 30 yaitu melarang akses ilegal atau hacking. Semisal pasal 27 sering digunakan untuk kasus pencemaran nama baik. Hal ini menjadi sorotan karena multitafsir yang bisa terjadi dalam praktiknya. Jadi UU ITE ini juga dibuat namun bisa saja disalahgunakan dalam praktiknya sehingga menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Lalu pasal 28 di sisi lain sangat relevan untuk memerangi penyebaran hoaks yang sering kali menyebabkan keresahan di masyarakat. Pasal 30 ada upaya perlindungan sistem elektronik dari akses yang tidak sah seperti hacking. Apakah pasal-pasal ini sudah cukup melindungi kita atau malah berpotensi disalahgunakan? Ini adalah salah satu tantangan yang akan kita bahas nanti. Selanjutnya kita akan bahas tentang tantangan. Mohon maaf sebelumnya, kita bahas dulu revisi UU ITE tersebut. Nah, UU ITE ini dibuat pada tahun 2008, namun dalam memiliki tantangan yang terjadi, sehingga untuk mengurangi penyalahgunaan UU ITE ini, sehingga dilakukan revisi pada tahun 2016. Berikut adalah beberapa perubahan yang signifikan dilakukan. Yang pertama yaitu pengurangan ancaman pidana. Ada beberapa pasal yang untuk menghindari over criminalization. Yang kedua adalah penambahan definisi lebih jelas pada istilah pencemaran nama baik untuk mengurangi multitafsir. Yang ketiga yaitu menekan pada perlindungan korban atas tindak pidana berbasis elektronik. Nah, selanjutnya kita akan membahas itu apa sih manfaat dari dibentuknya UU ITE ini. UU ITE ini memberikan manfaat yang besar, diantaranya seperti yang pertama, perlindungan hukum bagi pengguna internet dari ancaman penyemaran nama baik dan penipuan. Yang kedua yaitu ada kepastian hukum dalam transaksi elektronik sehingga masyarakat lebih percaya untuk menggunakan teknologi. Yang ketiga adalah pencegahan atau penyalahgunaan teknologi seperti hacking dan penyebaran malware. Revisi undang-undang UU ITE ini dilakukan yaitu untuk menghindari atau ancaman pidana pada pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik yang awalnya maksimal 6 tahun dikurangi menjadi 4 tahun. Hal ini membuat pelanggar tidak bisa langsung ditahan karena masuk atau kategori pidana ringan. Selanjutnya, sekarang kita akan membahas tentang tantangan dari dibentuknya tantangan yang dihadapi dalam pembentukan UU ITE ini atau dalam implementasinya. Meskipun terdiri dari beberapa manfaat dalam UU ITE ini juga memiliki tantangan dalam implementasinya. Berikut adalah beberapa tantangan yang dihadapi ketika implementasi UU ITE ini.
Yang pertama yaitu ada kekhawatiran terhadap overcriminalization pada pasal tertentu seperti pencemaran nama baik. Yang kedua yaitu ada potensi penyalahgunaan UU ITE untuk menggabungkan kritik atau perbedaan pendapat. Selanjutnya ada rendahnya literasi digital masyarakat yang dapat menyebabkan salah paham terhadap undang-undang ini. Sebagai contoh, beberapa kasus menunjukkan adanya laporan atas kritik yang dianggap pencemaran nama baik. Hal ini menimbulkan perdebatan terkait kebebasan berekspresi di Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang studi kasus dari UU ITE ini. Sering terjadi kasus pencemaran nama baik, sering kali menjadi perbincangan. Misal seorang yang dapat dilaporkan atas unggahan media sosial yang dianggap menghina. Contoh lainnya adalah penyebaran berita hoaks yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat. Dalam kasus seperti ini, penting untuk melihat konteks dan memastikan bahwa hukum yang diterapkan secara adil. Namun bagaimana jika undang-undang ini disalahgunakan? Apakah ada mekanisme pengawasan yang cukup? Sebagai contoh, dalam kasus seperti ini penting untuk melihat konteks dan memastikan berikut adalah contoh kasus-kasus UU ITE yang kontroversial. Terjadi pada kasus Prita Mulyasari pada tahun 2009, yaitu Prita mengeluhkan pelayanan sebuah rumah sakit melalui email kepada teman-temannya. Keluhan tersebut kemudian tersebar luas di internet. Rumah sakit melaporkan atas pencemaran nama baik berdasarkan pasal 27 ayat 3. Nah, kasus ini menjadi sorotan nasional karena dianggap membatasi kebebasan berekspresi dan hak konsumen untuk memberikan ulasan. Nah, hal tersebut terjadi dengan bagaimana penyalahgunaan UU ITE itu yang sebelumnya direvisi, yang belum direvisi pada tahun 2009 sehingga digunakan untuk menyerang, bukan untuk melindungi masyarakat. Hasilnya Prita akhirnya memenangkan gugatan di pengadilan, tetapi kasus ini memunculkan diskusi besar tentang perlunya revisi undang-undang ITE. Lalu ada juga kasus dari Jering SID. Jadi Jering ini adalah seorang musisi yang memposting di media sosial kritik terhadap Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Kasus ini berkaitan dengan kesehatan selama pandemi COVID-19. Jering dilaporkan atas pencemaran nama baik. Kontroversi yang terjadi yaitu kasus ini memicu debat tentang batasan antara kritik yang sah dan pencemaran nama baik. Banyak yang menganggap UU ITE digunakan untuk membungkam kritik terhadap institusi tertentu. Berikut adalah salah satu tantangan dalam implementasi UU ITE ini, yang dimana terjadi banyak sekali kontroversi yang justru merugikan masyarakat dalam penggunaannya, yang justru digunakan untuk menyerang, bukan untuk melindungi masyarakat. Hasilnya
Jering dijatuhi hukuman penjara, tetapi kasusnya memperkuat kritik terhadap multitafsir pasal-pasal UU ITE. Selanjutnya ada kasus Baik Nuril pada tahun 2018, yang dimana Baik Nuril ada seorang guru yang merekam percakapan dengan atasannya yang berisi pelecehan verbal. Rekaman tersebut menyebar tanpa sepengetahuannya dan ia dilaporkan atas penyebaran konten bermuatan asusila berdasarkan UU ITE. Nah, kasus ini menjadi salah satu kontroversi kasus karena adanya simbol ketidakadilan hukum karena korban pelecehan justru menjadi terdakwa. Alhasil, setelah mendapat dukungan luas dari masyarakat, Presiden memberikan amnesti kepada Baik Nuril. Namun, kasus ini menunjuk perlunya perlindungan lebih bagi korban kejahatan. Selanjutnya ada kasus penyebaran hoaks dari Ratna Sarumpait pada tahun 2018. Jadi Ratna Sarumpait mengaku menjadi korban penganiayaan yang ternyata tidak benar. Hoaks ini menyebar luas dan menimbulkan keresahan masyarakat. Ia dijerat dengan UU ITE atas penyebaran berita bohong. Yang menjadi kontroversial dalam kasus ini yaitu meskipun pelaku dihukum, kasus ini menunjukkan bagaimana UU ITE tidak digunakan secara efektif untuk memerangi hoaks, namun juga mengingatkan pentingnya literasi digital. Hasil dari kasus Ratna Sarumpait, dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara. Lalu selanjutnya ada kasus Saiful Mahdi pada tahun 2019. Saiful Mahdi adalah seorang dosen. Saiful Mahdi mengkritik proses rekrutmen di universitas tempatnya bekerja. Melalui grup WhatsApp internal yang dilaporkan atas pencemaran nama baik. Kasus ini dianggap sebagai membungkam terhadap kebebasan akademik dan kritik internal. Alhasil, Saiful Mahdi akhirnya mendapat amnesti dari Presiden, tetapi kasus ini memperkuat kritik bahwa UU ITE sering digunakan untuk melaporkan hal-hal sepele. Mungkin UU ITE ini memiliki tujuan mulia untuk menciptakan ketertiban di dunia digital, namun kasus-kasus ini menunjukkan adanya potensi penyalahgunaan undang-undang, terutama pasal-pasal yang multitafsir. Revisi UU ITE pada 2016 adalah langkah awal, tetapi tantangan seperti overcriminalization dan perlindungan kebebasan berekspresi masih perlu mendapat perhatian serius. Jadi berikutlah salah satu pasal-pasal yang menjadi kontroversial yang dianggap berpotensi disalahgunakan, yaitu pada pasal 27 ayat 3, yaitu pencemaran nama baik. Kurang lebih isi pasalnya adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Jadi yang menjadi kontroversi dari pasal tersebut yaitu pasal ini sering digunakan untuk melaporkan kasus pencemaran nama baik di media sosial, namun dimultitafsir dari istilah menghina atau pencemaran nama baik, memicu banyak perdebatan. Korban seringkali merasa diskriminalisasi atas kritik yang sah.
Selanjutnya ada pasal 28 ayat 2, yaitu tentang ujaran kebencian. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan sara. Pasal ini sangat penting untuk mencegah ujaran kebencian, namun beberapa pihak menganggap pasal ini dapat disalahgunakan untuk membuat kebebasan berekspresi, untuk membungkam kebebasan berekspresi, terutama dalam kritik terhadap kelompok tertentu. Selanjutnya ada pasal 29, yaitu tentang ancaman kekerasan. Setiap orang dengan sengaja tanpa hak mengirimkan informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakuti yang ditunjukkan secara pribadi yang menjadi kontroversial, yaitu pasal ini sering digunakan untuk menangani kasus ancaman melalui media sosial, namun batas antara ancaman serius dan candaan sering menjadi permasalahan. Yang terakhir yaitu ada pasal 40 ayat 2A, pemutusan akses konten. Isi pasal yaitu pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum. Pasal ini memberikan kewenangan pada pemerintah untuk memblokir akses terhadap konten tertentu, namun banyak yang mengkritik kurangnya transparansi dalam proses pembukaan ini yang dianggap berpotensi untuk merugikan kebebasan informasi. Jadi pasal-pasal ini sering memperdebatkan karena multi tafsir dalam penerapannya yang kadang tidak konsisten. Dalam beberapa kasus UU ITE ini digunakan sebagai alat kriminalisasi terhadap kritik atau kebebasan berekspresi yang menimbulkan pertanyaan terkait keadilan hukum. Lalu sebagai kesimpulan, UU ITE adalah mungkin menjadi langkah untuk menciptakan regulasi di dunia digital. UU ITE penting bagi masyarakat memahami isi UU ITE agar dapat menggunakan teknologi dengan bijak. Lalu pemerintah sebagai penegak hukum dan masyarakat harus bekerja sama untuk mengatasi tantangan dalam implementasi UU ITE ini. Dengan memahami UU ITE, kita dapat menciptakan ekosistem digital yang aman, adil, dan produktif. UU ITE ini bukan hanya tentang hukum, tetapi tentang tanggung jawab bersama di era digital. Jadi sekian dari presentasi saya mengenai tentang seberapa penting UU ITE itu dan apa saja pasal-pasal yang menjadi tantangan dalam implementasi UU ITE tersebut. Sekian, terima kasih.